Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Culam Susu, curhat malam, suka-suka. Ya, bareng gue Satria Panji. Untuk episode kali ini nih, kita alhamdulillah ya, sekarang bos-bosku semua, kondisi Indonesia terutama terkait dengan pandemi nih, udah mulai agak melandai. Kurvanya udah mulai melandai, tapi sayang banget ada yang naik nih bos. Yang naik itu adalah kasus-kasus ataupun juga kejadian-kejadian yang menyangkut sosial yang ada di masyarakat kita, yang berkaitan dengan humanisme, mungkin berkaitan dengan mungkin kriminal juga masuk di situ. Itu ternyata makin mengkhawatirkan, walaupun COVID sekarang sudah mulai melandai, tapi kok banyak kasus-kasus bermunculan yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan sosial di masyarakat, gitu ya. Nah, di episode kali ini gue mau ngebahas langsung aja nih seputar pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, ini lagi hits banget nih ya. Kan lagi hits sih maksudnya ya, dalam artian kok sekarang booming banget gitu ya. Jadi mungkin aja kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini tuh sudah banyak banget gitu ada di sekitar kita sekarang. Cuman memang baru banyak diangkat nih, baru viral nih beberapa minggu dan bulan kebelakang ya. Adanya bantuan medsos ya, di Twitter, di IG itu ke-blow up semua. Jadi mulai satu persatu kelihatan nih makhluk bejat sialan ini, si kampret ini. Pelaku-pelakunya nih mulai di spill gitu, mulai berani speak up gitu. Dari korbannya juga berani speak up untuk spill pelakunya siapa, sehingga dari media sosial nih cepet banget biar kita mengawal semuanya terkait dengan kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual. Oke, mungkin langsung gue singgung aja ya untuk contoh-contoh kasusnya yang belakangan mungkin lo semua juga udah pada tahu. Yang pertama itu kita ke kasus, jadi ini ada seorang wanita mahasiswi seingat gua mahasiswi di daerah Jawa bagian timur kalau tidak salah ya. Jadi tuh infonya si wanita ini tuh bunuh diri di makam kedua orang tuanya. Di makam ayahnya. Aduh, gua salah gini nih. Dapat ngomongnya. Nah, jadi usut punya usut, ternyata si wanita ini tuh dia bunuh dirinya karena alasan mental, mungkin depresi yang sudah parah, yang berlarut-larut, tapi itu nggak disadari sama lingkungan sekitarnya. Nah, awal mulanya ternyata nih mantan pacarnya nih yang ternyata orang berseragam atau seragam apa ya? Ada putih biru, putih abu-abu, putih merah gitu. Nah, jadi sama mantan pacarnya ini tuh ternyata mengalami intinya pelecehan seksual lah, sampai hamil, tapi dia nggak bertanggung jawab, malah nyuruh untuk aborsi gitu. Dan kalau nggak salah kayaknya dilakukan ya aborsinya juga, tapi singkat cerita mendapat perlakuan atau mendapat tekanan dari berbagai macam pihak, salah satunya juga dari keluarga juga, mungkin sudah cerita ke pihak keluarga, tapi ternyata nggak dapat bantuan gitu, dapat bantuan yang seharusnya. Dan kayaknya puncaknya tuh nggak lama ya ayahnya berpulang, wanita ini berpulang, mungkin ayahnya ini juga tempat dia berbagi atau bercerita setiap harinya mengenai masalah hidupnya, sehingga pada akhirnya dia tidak kuat untuk menanggung semua beban itu dan harus terjadi dia sampai bunuh diri gitu di atas makam ayahnya. Dan ini miris banget menurut gue bos. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita nggak bisa menyalahkan si wanita ini seutuhnya ya. Oke lah, let's say lu di luar sana banyak lah gue tahu yang kan agama nggak boleh mengajarkan bunuh diri, ini bunuh diri itu dosa dan segala macam, lu nggak bakal ini. Bullshit bos, tai lu. Jadi kayak
gue nggak ngomongin bunuh dirinya itu bener atau salahnya ya, tapi kenapa bisa dia bisa sampai bunuh diri? Kita harus runut dong penyebabnya karena apa. Nggak mungkin orang tiba-tiba langsung kepikiran bunuh diri kan, pasti ada sebabnya. Dan ya itu mungkin mentalnya udah nggak kuat, dia udah depresi banget, terus nggak tahu siapa lagi yang bisa menolong dia gitu pada saat dia mungkin butuh dukungan, support gitu, sehingga dia udah nggak sanggup lagi nih untuk menanggung itu semua, dan akhirnya harus terjadilah bunuh diri itu gitu. Dan sangat disayangkan banget, dan I'm sorry for that. Wanita ini memang dikenal berprestasi di kampusnya, dan ya nggak tahu lah, mungkin akibat dari salah satu kampret ini nih yang melakukan pelecehan ini, yang katanya ada seragamnya itu, nggak tahu seragam apa tadi ya kan, jadinya menghancurkan masa depan si wanita ini gitu. Itu miris banget. Nah itu untuk yang kasus yang pertama. Lalu yang kedua yang mau gue bahas adalah belum lama ini juga akhirnya terungkap suatu pimpinan pondok pesantren. Wah gila, ini mencoreng nama institusi pesantren banget ya. Nah kalau ini kayaknya di Jawa tapi bagian barat infonya. Jadi pimpinan pondok pesantren ini, gue nyebut ustadz males sih, kayaknya bukan ustadz, tahu setan kali ya, gila. Ini nggak berkemanusiaan banget, biada banget, setan minder kali ya bos. Jadi infonya tuh udah menghamili santri-santrinya, gila, di bawah umur lagi. Ada 12 kalau nggak salah, 12 santri, dan 8-nya tuh katanya udah melahirkan bos. Gila nggak lu? Gila, 8 tuh udah melahirkan dari 12 santrinya yang mungkin dilecehkan, dan juga mungkin ada tindak kekerasan di sana secara seksual ya. Dan itu dilakuin tuh dari kurun waktu 5 tahun kalau nggak salah, 2016 sampai 2021. Nah, yang gue sorotin di sini adalah gila banget. Jadi kayak apa ya? Selama ini tuh ternyata setelah terbongkar semuanya, jadi si santrinya ini nggak cuman dilecehkan seksual ya, secara seksual, ataupun juga adanya kekerasan seksual di sana sampai dihamili juga sampai melahirkan, tapi juga anaknya pun katanya digunakan untuk meminta sumbangan gitu untuk pesantren. Kurang bejat apa coba si pimpinan pondok pesantrennya ini? Gue juga gak habis pikir ada gitu yang punya sampai niatan atau pemikiran sampai sana gitu, sampai kepikiran, waduh parah, pokoknya itu di luar nalar banget deh. Lu pasti kalau udah pasti lihat beritanya kan, tuh gila banget. Dan sebenarnya pesantren ini tuh ya gue nggak tahu ya ada izinnya atau enggak, atau mungkin izinnya nggak diperpanjang, atau asal usulnya gimana. Dan ini juga membuktikan kalau kita mencari suatu institusi ataupun juga kita mau belajar agama gitu ya, juga seperti yang kemarin gue sempat singgung ya, terkait dengan agama, ngomongin agama kan ya, mungkin nggak tahu tuh, semoga nggak diserang. Nah jadi harus jelas gitu sebenarnya siapa si ustadznya, terus juga backgroundnya seperti apa, lalu juga sanad keilmuannya dari mana, bergurunya ke siapa gitu ya. Jadi biar gak nyeleneh gitu. Dan salah satunya tuh ya kayak gini. Dan ya jujur gue gak menyalahkan siapapun ya, kecuali si pelaku yang bejat ini ya, si Ustadz abal-abal ini, gadungan ini ya. Gue gak menyalahkan orang tua korbannya ya, karena mungkin kan juga mereka semua nggak tahu ya kalau ternyata pesantrennya tuh seperti ini, kejadiannya akan seperti ini gitu. Dan miris banget sih bos, miris banget lah pokoknya. Jadi dari dua kasus tersebut tuh sedih sih gue sebenarnya. Ini tuh kayaknya kita darurat banget terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksualnya di Indonesia terutama ya. Dan yang bikin gue sedih lagi adalah bahwa sebenarnya tuh kita udah ada nih rancangan undang-undang PKS gitu, penghapusan kekerasan seksual. Ini mohon koreksi kalau gue salah ya. Dan itu juga lagi-lagi kalau gue nggak salah baca infonya, gue gali beritanya itu
dari 2016 juga, 2016 atau 17 gitu ya, sampai sekarang tuh nggak kelar-kelar bos pembahasannya, nggak ketok-ketok. Gua nggak tahu kenapa, siapa yang apa ya, gue nggak habis pikir aja gitu. Masih yang menolak tuh, nanti gue sampai habis ini ya, mungkin poin yang menolaknya tuh dari sisi partai yang menolak ini seperti apa pandangannya dan kenapa menolak. Cuman ini kan menurut gue suatu kemajuan ya, suatu usaha dari pemerintah juga, mungkin juga dari DPR ya, untuk melindungi terkait dengan kekerasan seksual ini gitu. Yang mana itu tadi kasusnya ternyata marak banget gitu. Itu juga berkat dibantu di spill di medsos ya kan. Nah kalau enggak mungkin kita nggak tahu, mungkin selama ini masih banyak di sekitar kita yang kita nggak tahu sama sekali, dan hukumnya mungkin juga sangat sulit gitu untuk dasarnya untuk saat ini ya. Dan tadi balik lagi ke alasan yang menolak ya, sebenarnya tujuan dari adanya RUU PKS ini kan mulia gitu ya, bagus ya, untuk melindungi tadi seseorang terhindar dari kekerasan seksual, baik pria maupun wanita ya. Jadi mungkin di sini concernnya nggak hanya wanita aja, pria pun ternyata bisa gitu dapat pelecehan, dapat kekerasan seksual. Nah di RUU PKS ini tuh sebenarnya sudah mengcover itu gitu. Nah tapi tetap aja nih ada pihak yang menolak. Nah alasannya kenapa? Jadi usut punya usut, katanya ada salah satu pasal di sana yang gue nggak tahu juga detailnya seperti apa, tapi katanya ini pasal nih ketika orang itu berhubungan badan ya tanpa konsen dari salah satu pihak, itu adalah pemaksaan ya, dari kekerasan seksual, karena dari salah satu pihak itu nggak ada konsen atau jadi nggak suka sama suka ya, ada yang nggak ada kesepakatan lah gitu, jadinya dikategorikannya kekerasan seksual gitu. Nah pihak yang menolak ini mempertanyakan lah, berarti kalau misalnya ada konsen itu berarti boleh dong, itu berarti boleh berhubungan badan gitu apabila ada konsen dari kedua-duanya. Nah ini kan gimana ya bos ya, tadi balik lagi kan tujuannya adalah melindungi dari tindak kekerasan seksual gitu. Jadi kita jangan berfokus kepada kalau misalnya sama-sama konsen itu boleh atau enggak, ataupun juga ada yang bilang ini akan melegalkan zina, akan membolehkan free sex apa dan sebagainya. Ya kita jangan fokus di situnya bos. Maksudnya tujuan ini adalah kan ya kita melindungi gitu biar nggak ada kekerasan seksual. Bahwa memang kalau misalnya ada suatu hubungan seksual ya itu harus atas dasar konsen seperti itu. Ketika di situ ada pemaksaan, adanya kekerasan, nah itu kan buktinya yang terjadi selama ini, tadi kasus-kasus yang sudah gue sebutkan, nggak ada konsen gitu dari si korbannya ini oleh pelaku, akhirnya terjadilah kekerasan seksual ini, dan itu menurut gue udah bahaya banget ya. Dan balik lagi tadi ya masalah konsen nggak konsen, jadi nggak tahu ya kenapa terlalu bertumpunya tuh apa yang melegalkan zina lah apa dan sebagainya. Ini gue balik lagi orang awam ya, gue sebagai orang awam, gue mencoba melihat konteksnya secara luas gitulah, dari secara umum tadi, yaitu melindungi baik pria maupun wanita dari tindak kekerasan seksual gitu. Nah kalau urusan zina nih ya, itu kan dosa katanya, dosa. Oke, gue juga setuju zina itu dosa. Kalau nggak ada ikatan yang sah ya, suami istri itu berhubungan badan, berhubungan seksual, itu kategorinya dosa gitu kan ya. Tapi ada tapinya nih bos. Jadi kalau menurut gue pribadi nih, kan gue orang awam nih, ntar tolong lo komentarin aja nih kalau ada yang salah nih. Dosa itu kan ranah privat bos. Maksudnya gimana ya, yaitu urusan masing-masing pribadi orang dengan Tuhannya masing-masing gitu. Jadi kayak ya contohnya kalau lu nggak sholat pun juga, kalau gue sebagai muslim ya lu dosa juga gitu. Lo misalnya menyakiti orang lain pun, ini misalnya di luar tadi konteksnya kekerasan seksual ya, menyakiti, membunuh, mencuri, itu kan dosa ya. Tapi itu ada hubungannya dengan ini ya, merugikan orang lain. Oke, gua ralat, sorry ya. Jadi contohnya tadi sholat ya, kan sholat itu ibaratnya kalau lu nggak sholat kan ya nggak ada ruginya kan buat orang lain. Jadi mungkin untuk diri lu sendiri gitu ya. Nah itu kan dosa juga gitu.
terus lu minuman-minuman keras gitu. Kan kalau di Islam juga itu dosa ya. Mungkin kalau misalnya nanti sampai mabok itu menyebabkan kerugian juga, misalnya merugikan orang lain. Mungkin kalau lu nyetir bisa nabrak ataupun juga jadi bisa berantem apa dan sebagainya. Cuman terlepas dari itu, walaupun sedikit ada alkohol juga, minuman keras juga, mabok atau nggak mabok tetap dosa. Nah tapi itu kan ya itu tadi, jadi balik lagi gitu. Dosa itu urusan privat gitu, termasuk kayak zina ini. Ya lu mau ngurusin sampai gimana sih dapurnya orang gitu kan? Jadi kayak ya udah itu urusan mereka gitu. Tapi kan poinnya adalah tidak adanya mencegah tadi itu ya, kekerasan seksual di sana gitu. Dan gue juga bingung mau gimana lagi gitu diaturnya ataupun juga diperjelasnya kalau dengan tidak bahasa konsen tadi gitu. Jadi memang indikatornya itu ada kekerasan ya adalah tidak adanya konsen gitu dari salah satu pihak itu. Adanya yang tidak sepakat, tidak setuju ketika itu dilakukan, berarti adanya pemaksaan kekerasan di sana. Itulah yang masih gue bingung bos, dan ya berdoa aja lah ke depan nih bisa cepet disahin lah ya. Gue sih termasuk yang pro RUU PKS ya oke lah, walaupun nanti ada ke depannya pro kontra atau satu atau dua pasal yang perlu direvisi, tapi semoga undang-undang ini tuh tetap RUU ini tetap disahkan gitu jadi undang-undang, karena itu tadi melindungi wanita itu sendiri. Karena waduh sekarang lu udah nggak bisa bayangin lagi bos, lu mau komen gimana lagi. Katanya dulu makanya kalau jadi cewek tuh pakaiannya tuh jangan kebuka-kebuka, jangan pakai tank top lah, mungkin jangan pakai yang transparan yang mengundang birahi dari si cowok-cowok kampret ini kan gitu kan. Nah tapi itu contohnya tadi yang gue sebutin nomor 2 di pesantren, kurang tertutup apa coba, pakai jilbab gitu kan, terus pakaiannya nggak ketat. Ya itu emang otak cowoknya aja ngeres, maksudnya otak cowoknya aja yang perlu dibenahi gitu. Burungnya Anda nih laki-laki nih yang perlu dijaga gitu kan. Jadi segala tindak kasus ya kekerasan pelecehan seksual umumnya terhadap wanita ya, karena kita sering dengarnya mungkin wanita, ya jangan salahin wanitanya, ya salahinnya pelakunya bos, si cowoknya lah. Itu kan kayak kayak ya iman Anda aja lemah gitu. Anda lemah sekali, maksudnya ya kalau emang nggak kuat untuk berhubungan badan misalnya gitu ya tadi ya, misalnya nih ini contoh paling parahnya aja nih, lu lagi pengen nih buat cocok ya, lagi sange gitu kan, aku pengen berhubungan badan kan, tapi misalnya istri belum ada, nggak ada yang halal berarti kan, terus mau nyewa SK nih misalnya nih itu nggak punya duit gitu misalnya, ya udah cara terakhir apa, ya coli aja bos, ya gimana, ini aku bukan mau menyaranin atau gimana, ya itu seminimal-minimalnya itu. Atau ya kalau misalnya pakai cara pendekatan spiritual, ya lu puasa lah gitu. Itu emang Anda aja yang miskin gitu. Kalau misalnya Anda nafsu sangean, ya jangan melakukan pemerkosaan, jangan melakukan pelecehan seksual gitu, ya ditahan nafsu Anda gitu. Masa Anda pengen berhubungan langsung membenarkan, aku kan lagi butuh untuk kebutuhan seksualku gitu. Ya Anda makanya kerja, nabung gitu, nikah, jadi ada yang halal. Kalau misalnya nggak bisa tadi tuh, misalnya menyewa apalah yang bisa wanita-wanita bisa dipanggil gitu. Misalnya nih, ini contoh aja bos, terhujat lagi nih gua nih. Atau ya coli tadi gratis tuh, elah. Kalau mau pakai spiritual ya lu puasa, itu yang udah jalan paling bener. Puasa, lu kerja yang bener dah, cari masa depan yang cerah gitu kan, berkeluarga. Nah itu lu bisa menyalurkan dengan baik gitu. Dan nanti lu akan ketemu pada saat titik ya. Ini gue merefleksikan diri gue udah punya anak cewek, buset. Gue sedih banget bos denger tadi itu, terutama yang berita di pesantren itu masih di bawah umur. Wah gila lu. Seorang ayah ya biasanya tuh sama anak perempuannya tuh
wah udah nggak ada yang bisa ngalahin deh untuk sayangnya, perhatiannya, semuanya, cintanya tuh. Dan ketika ada kasus kayak gini tuh, nggak tahu harus berkata apa, speechless jadinya. Ya makanya itu juga yang mendorong gua untuk culam susu kali ini tuh ngomongin kekerasan seksual bahasannya ya, kita pelecehan dan juga kekerasan seksual. Gimana nih kita upaya kita bersama-sama bisa menghapus ini gitu, untuk meminimalisir ini, dan juga kita memperjuangkan ya tadi hak-hak korban gitu. Jadi jangan lu nyalahin korbannya tadi, udah salah pelakunya lah, udah fix sudah itu. Burung Anda yang harus dijaga gitu ya. Dan semoga juga kedepannya hukum kita juga lebih adil ya, nggak memandang background dari pelakunya lah, entah dia ada backingan apa segala macem ya. Pokoknya segala pelaku, tersangka, terdakwa yang terbukti melakukan kekerasan seksual harus dihukum dengan seberat-beratnya. Kalau perlu potong lah tuh burungnya. Gue setuju banget, potong dah tuh burungnya biar tidak bisa menikmati lagi nikmatan yang sesungguhnya gitu kan. Jadi itu aja bos untuk culam susu episode kali ini. Semoga lu bisa ngambil hikmahnya. Kalau yang negatif-negatifnya buang aja lah ya. Ya selingan-selingan itu biar gue memberikan contoh aja yang menurut opini gue bisa jadi positif, bisa jadi juga negatif. Lo ambil yang positifnya aja. Dan semoga kita selalu berharap Indonesia ke depannya makin lebih baik lagi, khususnya di dalam penanganan tindak kekerasan dan juga pelecehan seksual. Oke, sekian aja untuk culam susu episode kali ini. Tungguin culam susu selanjutnya, dan itu juga saran-sarannya untuk kita bahas apa nih yang seru lagi di culam susu. Dan sampai ketemu lagi di culam susu selanjutnya. Culam susu curhat malam suka-suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.